DC dari pinjol KTA Kilat ngesepam nomor telepon tempat nasabah bekerja. Waduh, serem ini bro. Nanti di sini akan gua kasih tahu cara-caranya bagaimana DC-nya ini tidak lagi spam per nomor tempat Anda kerja. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ini baik-baik karena ini ya bagi Anda yang membutuhkan, tolong perhatikan ini baik-baik dan simak ini video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Jadi ada salah satu anggota grup WhatsApp gua dan dia mengadukan memang dia cukup lama untuk gagal bayar di pinjaman online KTA Kilat. Dia ini nasabah ini nomor telepon tempat kerjanya itu secara terus-menerus disepam oleh DC KTA Kilat. Dan nanti akan gue tunjukkan beberapa screenshotnya laporan aduan yang diberikan oleh admin dari Tus Pinjol. Dan dia adalah seorang anggota grup WhatsApp gua dan dia mengadukan katanya dia itu nomor telepon kerjanya sering diganggu, sering disepam oleh DC KTA Kilat. Mau tahu kan solusinya bagaimana, tips dan triknya untuk mengatasi teror dari pinjaman online. Untuk trik ini ya sebagian gua sudah share, sebagian juga orang-orang sudah mempraktikkan, alhamdulillah hasilnya juga positif. Gak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita akan bahas tentang DC dari pinjaman online KTA Kilat menagih utang di tempat nomor kerja dari nasabah secara terus-menerus. Artinya ngesepam telepon nasabah tempat bekerja. Atau nasabah ini ya berada di kantor, lalu nomor kantornya disepam oleh DC dari pinjaman online KTA Kilat. Dan di sini gue juga nanti akan tampilkan dan gue akan berikan solusi dan tipsnya untuk kita kucing-kucingin DC-nya seperti apa. Ya jadi teman-teman simak ini sampai selesai, stay. Dan bagi teman-teman juga di sini yang belum join ke dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram dari Media Tus Pinjol, silakan saja ya. Link tautannya ada dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang ingin berjuang bersama admin untuk menuntaskan pinjaman online aksi gagal bayar, silakan saja klik tombol subscribe-nya, like. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan saja langsung diketikkan di kolom komentar. Anda tidak mau ketinggalan info terupdate dari Media Tus Pinjol, silakan klik tanda loncengnya di bawah ini. Oke, kita di sini akan lihat semua laporan dari anggota grup WhatsApp gua dan dia mengadukan bahwa dia memiliki keterlambatan di KTA Kilat, namun DC-nya ini ngesepam telepon tempat nasabah bekerja. Waduh, kacau ya. Dan sini kalian harus bisa perhatikan, ini KTA Kilat kan masih telepon terus ke kantor, nggak berhenti-henti ya selama udah mau 2 bulan. Nah, aku mau laporin ngepek gak ya? Temen aku udah bilang aku resign dan lain-lain, dan emang aku udah resign kan. Nah, jadi cerita seperti ini bro. Nasabah ini sudah memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjaman online KTA Kilat ini sudah masuk 2 bulan. Lalu nasabah ini sudah resign di tempat kerjanya. DC-nya ini terus nge-spam nomor telepon tempat nasabah bekerja. Lalu nasabah ini berinisiatif ingin melaporkan DC ini ya dalam perihal nge-spam nomor telepon tempat nasabah bekerja. Dia melaporkan kepada OJK. Lalu pertanyaan gue balik adalah, apakah Anda melaporkan KTA Kilat? Apakah Anda laporkan DC-nya ini melanggar aturan dalam penagihan utang kepada OJK? Apakah Anda mendapatkan hasil yang memuaskan? Ingat bro, mereka itu sedang memburu pinjol ilegal, bukan ngeburu pinjol-pinjol legal yang nakal. Jadi kalian kalau misalkan ngelaporin itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Waktu Anda habis hanya untuk melaporkan satu pinjol aja. Padahal hanya perihalnya aja melanggar nge-spam nomor telepon tempat kalian bekerja. Kalian mau lapor kemana? Sudah banyak anggota grup WhatsApp ataupun Telegram gua. Mereka sudah gue bantu untuk nge-report kepada OJK, AFI, ataupun DC-DC yang nakal ini kita laporkan kepada OJK ataupun AFI. Ini juga hasilnya tidak memuaskan. Kalian itu kayak bola, dilempar sana sini. Anda lapor ke OJK, OJK ngelapor ke AFI. Kalian lapor kepada AFI, dilapor lagi ke OJK.
Dan kalau misalkan itu kalian bisa dilempar lagi, ya udah silakan laporkan kepada Cyber Polri ataupun kepada pihak yang berwajib. Kalian pasti bakalan diputar-putar sana sini dan tidak akan membuahkan hasil karena mereka itu sedang memburu pinjol-pinjol yang tidak bayar pajak, yaitu adalah pinjol ilegal. Makanya kalian daripada membuang waktu Anda untuk laporkan pinjol legal, itu sia-sia. Mendingan kalian gagal bayar. Anda diperlakukan seperti ini, nggak usah kalian bayar, dan kalian nggak usah takut masalah slik OJK. Slik OJK bisa hilang dengan sendirinya di dalam slik OJK. Bisa hilang kenapa? Kalau pinjolnya ini sudah bubar, slik OJK kalian aman. Kalau misalkan pinjolnya ini ada asuransinya, maka utang kalian bisa di-cover oleh pihak asuransinya. Makanya kalian nggak usah takut yang namanya gagal bayar, nggak usah takut yang namanya masalah slik OJK. Dia nagihnya sudah seenak ke dia, maka kalian juga bersikap seenak ke kalian sendiri, yaitu adalah gagal bayar. Anda semakin gagal bayar, desanya makin menjerit dan dia makin kasihan karena mereka gagal nagih utang dan dia tidak bisa mencapai targetnya. Oke, di sini kita akan balik lagi ke laporan dari nasabah ini yang gagal bayar di KTA Kilat. Nasabah ini dia sudah lakukan apa yang gue pernah sampaikan dalam grup WhatsApp gue, yaitu kalian bisa alasan dengan resign, kalian dengan alasan dengan kayak gini, tapi tetap ya desanya masih terus neror ataupun lagi. Nah, satu lagi, ini poin penting yang harus kalian bisa perhatikan. Tips dan triknya adalah ketika DC-nya ini nge-spam nomor telepon tempat kalian kerja, lalu si operatornya ini adalah kalian kenal. Si operator dari tempat kalian kerja ini kalian kenal atau teman dekat. Ini lebih gampang, bro. Lebih gampang kita untuk bekerja samanya. Yaitu caranya adalah kalau misalkan DC-nya ini nge-spam nomor tempat kalian bekerja, si operator ini ketika mengangkat telepon, lalu si DC-nya ini bilang, tolong segera bayarkan utang. Pokoknya kalau dia menyebutkan kata-kata utang, pokoknya kalau dia menyebutkan nama aplikasi dari misalkan ini dari KTA Kilat, tolong sampaikan kepada ibu ini, tolong segera bayarkan. Kalau Anda mendengarkan kata-kata ini melalui telepon kantor Anda, langsung tutup, jebret. Langsung tutup. Jadi kalau dia nelpon ngomong kayak gitu, tutup. Ngomong kayak gitu, tutup, biarkan. Biarkan kayak gitu. Kenapa? Dia makin pusing, bro. Ditelepon ditutup, ditelepon ditutup. Emosi dia pastinya. Kalau misalkan kalian sudah melakukan step yang tadi gue sudah berikan, yaitu dengan alasan desain, namun gagal cara itu, silakan cara yang kedua. Dia nelpon membawa perihal penagihan utang, silakan angkat tutup, dan lakukan seperti itu. Agar nanti kalau misalkan ada customer ataupun ada keluhan dari perusahaan Anda masuk ke telepon kantor Anda, itu tidak terganggu, gitu bro. Untuk menghindarkan telepon Anda tidak terganggu. Nah, itulah tips dan solusinya seperti itu yang kalian bisa praktekkan. Dan tips yang kedua adalah kita buat cacat nama pinjolnya. Cara membuat cacat dari pinjol itu gampang banget, bro. Kalian, ya yang pertama, rekam video. Jika ada DC nge-spam nomor tempat kalian kerja ataupun DC dari pinjaman online legal nagih ke tempat kalian kerja melalui telepon, rekam menggunakan video. Pastikan dia membawa nama aplikasi. Yang kedua, siapa dia dan dari mana. Ini dua poin ini yang harus kalian masuk dalam rekaman video Anda. Setelah itu sudah masuk dalam rekaman video Anda, lalu kalian bisa mengeluhkan permasalahan kalian itu, yaitu adalah kalian bisa alasan seperti ini. Dengan adanya pinjol dari DC KTA Kilat ini menagih telepon ke tempat kerja nasabah, ini sangat mengganggu kenyamanan aktivitas kantor. Ini sudah nggak bagus lagi dan sudah tidak baik lagi. Mohon maaf, saya lakukan gagal bayar. Atau bisa kalian olah lagi kata-katanya. Itu adalah sebuah sampel yang gue berikan. Ya, setelah itu kalian mendapatkan rekaman videonya, silakan kalian viralkan di berbagai media sosial. Tag ataupun menggunakan tag DC KTA Kilat atau pinjol KTA Kilat, ya, ramaikan di Twitter, di TikTok, di mana lagi, ramaikan agar nama dia makin cacat di dalam dunia internet ini, ya. Jadi semakin cacat nama dia, semakin nasabah-nasabah itu tidak akan mau pinjam ke pinjol itu karena penagihannya sangat luar biasa sekali. Jadi orang makin takut. Jadi kita merubah mindset pola pikir orang-orang agar dia tidak mau lagi pinjam di KTA Kilat ini karena DC-nya nagihnya luar biasa. Ya,
Dah, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan buat teman-teman. Sedikit gue kasih bocorannya kepada teman-teman tadi. Tinggal kalian olah aja. Dan satu lagi teman-teman adalah kalian tuh nggak usah takut dan nggak usah panik apabila DC-nya menagih di tempat kerja Anda. Di tempat kerja Anda DC-nya menagih melalui telepon kantor. Nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah gerasa gerusuk, tetap santai, tetap slow. Cap dia sebagai penipu. DC nagih ke tempat kantor Anda melalui telepon. Cap dia sebagai penipu. Cap dia sebagai penipu. Ya, agar orang tersebut tidak lagi merespon dari DC tersebut. DC sudah melanggar aturan, jadi kita seenaknya kita dong. Ya, percuma kalian lapor bro. Dan gue belum mendengar berita-beritanya di berbagai media sosial, di berbagai media online bahwa ada DC pinjaman online legal di penjara, ditangkep, digerebek, belum pernah bro. Walaupun dia melakukan kesalahannya atau sebar data, menghina, mempermalukan nasabah, menjelekkan nama nasabah, gua belum mendengar beritanya bro. Mereka tuh aman bro, karena mereka bayar pajak. Coba kalau pinjol-pinjol yang nggak bayar pajak dengan status ilegal, ya langsung disikat sama dia. Orang dia nggak bayar pajak, nggak nguntungin Konoha gitu loh bahasanya. Ya mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa rajin galbainya biar desanya makin punah, biar desanya juga makin malas naginya, biar pinjolnya juga makin bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat dan tetap smart.